Pemerintah akan melarang impor baju bekas dan hal ini membuat pedagang pakaian bekas atau yang biasa dikenal dengan thrifting merasa kecewa dan meminta agar pemerintah lebih bijak. Roni Febriansyah, salah satu pedagang thrifting ini juga sebagai penyelenggara event bazar pakaian bekas di Gora Tawangalun, Kabupaten Banyuwangi, mengatakan tidak setuju apabila thrifting dianggap merugikan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Menurutnya, produk yang lebih merugikan ketimbang pakaian bekas adalah produk-produk impor baru dari Cina. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Timur, Aflahul Abidin. Rekan Aflahul, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alida dan selamat sore Tribunus dimanapun Anda berada. Saya Aflahul Abidin dari Kabupaten Banyuwangi menyampaikan bahwa para pedagang pakaian bekas menolak atau merasa kecewa dengan peraturan atau kebijakan pemerintah terbaru tentang rencana larangan impor pakaian bekas yang akan berlaku di Indonesia. Mereka merasa bahwa kebijakan tersebut, kebijakan melarang pakaian impor bekas masuk akan merugikan para pelaku pedagang pakaian bekas yang selama ini menggantungkan hidupnya di sektor tersebut. Kami mewawancarai beberapa pedagang thrifting yang mengikuti acara bazar pakaian bekas yang digelar di Gor Tawang Alun, Kabupaten Banyuwangi selama sekitar lebih dari sepekan ini akan digelar, dan mereka keseluruhannya sepakat bahwa kebijakan pemerintah tersebut cukup membebani dan berpotensi untuk menutup mata pencaharian mereka selama ini. Mereka meminta agar pemerintah lebih bijak dan memberikan opsi-opsi lain ketimbang harus menutup impor pakaian bekas yang menjadi sumber penghidupan mereka. Salah satu opsi yang mereka sampaikan yakni misalnya ada kebijakan aturan perpajakan yang bisa ditawarkan kepada para pengusaha pakaian bekas sehingga mereka juga bisa berkontribusi terhadap ekonomi di daerah maupun di negara ini. Dan mereka juga menolak bahwa usaha pakaian bekas atau jual beli pakaian bekas dari produk luar negeri merugikan para UMKM karena mereka menganggap justru yang lebih merugikan adalah pakaian-pakaian atau busana-busana fashion baru yang diimpor dari Cina. Selama ini para pedagang pakaian bekas, terutama di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, lebih banyak membeli produk tersebut dari importir yang mendatangkan pakaian bekas dari Korea dan Jepang. Dan mereka berharap kebijakan soal larangan impor baju tersebut bisa ditunda atau bisa diganti dengan kebijakan lain yang lebih pro terhadap para pedagang pakaian bekas yang selama ini beraktivitas. Dan memang dari informasi para pedagang pakaian bekas ini, hasil dari transaksi pakaian bekas memang cukup besar karena dalam event yang seperti yang digelar bazar di Banyuwangi tersebut, setiap harinya bisa puluhan sampai ratusan juta transaksi dilakukan oleh para pedagang dan para pembeli. Dan transaksi dibayar tersebut diikuti oleh sekitar 80 pelaku yang mayoritas adalah pedagang pakaian bekas yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Mereka berharap bahwa kebijakan-kebijakan lain meminta untuk lebih berpihak kepada para pelaku usaha termasuk pakaian bekas sehingga ekonomi tetap bisa berputar dan tidak ada risiko pengangguran yang akan terjadi di kalangan para pedagang pakaian bekas. Mereka mengakui bahwa selama ini usaha pakaian bekas itu membawa cukup dampak positif selain kepada mereka juga kepada para sales promotion guild misalnya yang selama ini ikut bekerja bersama mereka. Begitu laporan saya dari Banyuwangi, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Aflahul Abidin dari Tribun Jatim Timur. Mas, selama beberapa hari diselenggarakan ini antusiasme masyarakat ini seperti apa? Antusiasnya untuk warga Banyuwangi sendiri luar biasa, walaupun ya sedikit ada gangguan cuaca ya Mas, tapi tidak mengurangi antusiasme warga Banyuwangi untuk datang ke event kita. Rata-rata Mas, yang datang itu kalangan pelajar atau? Untuk yang datang kalangannya mulai dari pelajar tentunya Mas, karena target kita memang satu pelajar, yang kedua masyarakat umum, tua, muda, wanita, laki-laki, semuanya rata sih alhamdulillah. Jam-jam ramainya Mas? Untuk jam ramai kita biasanya di habis maghrib jam 6 sampai jam 9.
Berapa ini Mas? Berapa penjual yang bergabung di event ini? Untuk di event ini total semua ada sekitar 80. Jadi itu kebagi dari 3 bagian. Untuk fashion kita sekitar 60. Kemudian untuk F&B sekitar 15, aksesoris sekitar 10 kurang lebihnya. Ada target nggak selama pelaksanaan transaksi begitu atau gimana? Untuk target pasti masing-masing seller punya target harian ya. Cuman untuk kondisi di lapangannya ya menyesuaikan juga. Mas, ini kan di tengah pemerintah larangan Impor. seperti ini ya. Ya. Bagaimana sih menyikapinya Mas, mungkin teman-teman dari pelaku usaha thrifting ini? Kalau dari kita sebenarnya ya turut kecewa juga sih Mas ya karena larangan. Mungkin untuk dilarang janganlah, kalau diatur mungkin lebih bijak. Karena apa ya? Sebenarnya yang dilarang itu kan isu sekarang adalah thrifting yang merugikan UMKM. Nah, kan sebenarnya yang terjadi di lapangan bahkan yang merugikan itu adalah produk-produk baru impor dari Cina. Terus kemudian untuk pajak, sebenarnya kita para seller mau kok Mas bayar pajak. Bahkan kita pengen ngasih kontribusi juga ke negara gitu. Karena dari thrifting ini juga banyak sekali mengurangi angka-angka pengangguran. Contohnya misal ada yang kena PHK, kemudian beralih usaha ke thrifting, bisa ngajak keluarga nih, temen untuk jadi SPG dan lain-lain sih. Kayak gitu Mas. Artinya pelaku usaha thrifting itu membantah kalau merugikan UMKM lokal Mas? Bisa dibilang benar gitu ya. Iya, karena kalau bisa dibilang kita musuh bukan sih. Karena kita bisa dibilang kita juga pelaku UMKM, usaha mikro juga sih kayak gitu Mas. Harapannya hanya diatur saja begitu ya. Betul, harapan kami diatur sih Mas, jangan dilarang sih. Mungkin lebih bijaknya lebih diatur sih. Pengaturan seperti apa Mas yang diharapkan dari pihak teman-teman thrifting ini? Mungkin isunya ini kan tentang pajak ya Mas ya. Ada yang nggak ilegal. Sebenarnya itu yang kita sampaikan tadi, kita teman-teman seller sebenarnya kita mau kok bayar pajak Mas. Ya makanya harapan kita lebih diatur lah kayak gitu, bukan dilarang. Mas, kalau sumber-sumber barang yang dijual di thrifting ini memang mayoritas masih impor ya? Mayoritas impor. Cuman karena kita di sini temanya adalah Bazar Fashion dan UMKM, jadi kita juga mengundang beberapa seller UMKM. Tapi untuk thriftingnya download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.